Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membahas kitab Khulasah Ta'dhimil Ilmi, ringkasan di dalam memuliakan ilmu, sebagaimana yang sering kita ulang-ulang, man lam yu'azzimil ilma lam yu'azzimhul ilmu. Barang siapa yang tidak mengagungkan ilmu, maka ilmu tidak akan mengagungkan dia. Barang siapa yang tidak perhatian terhadap pengagungan terhadap ilmu, jangan harap ilmu itu akan mengagungi kita. Jangan harap ilmu itu akan mengagungkan kita. Nah, kita sudah sampai prinsip yang ke-12, yaitu adalah kemarin ittikhabu suhbati salih, ya, ittikhabu as-suhbati salihati lahu. Seorang penuntut ilmu selayaknya menjadikan atau mencari teman yang soleh, teman yang layak untuk dijadikan teman. Kemarin sudah kita jelaskan, dikarenakan teman itu adalah penentu kita antara semangat kita atau tidak semangat kita, itu kebanyakan ditentukan oleh teman kita. Seorang akan terpengaruh dengan teman duduknya, dan seorang akan betul-betul memiliki kebiasaan sebagaimana teman yang dia dekatkan. Nah, jadi seorang penuntut ilmu harus betul-betul selektif di dalam mencari teman, selektif di dalam memilih teman, dikarenakan teman itu memiliki pengaruh yang besar, baik di dalam manfaatnya dia atau mudaratnya dia. Ya, betapa banyak seorang yang dia ketika belajar ilmu agama, awalnya dia serius. Ketika dari rumah dia betul-betul serius ingin belajar ilmu agama, ingin betul-betul mempelajari, mendalami ilmu agama, ingin menjadi ustadz, ingin berdakwah. Tapi ketika sampai pesantren, temannya merusak dia. Betapa banyak orang yang rusak disebabkan karena teman yang salah atau pertemanan yang salah. Sebagaimana kata orang Arab, as-sahibu sahib, teman itu menyeret. Mau tidak mau pasti kita akan terbawa dengan teman kita. Nah, dan makanya berhati-hati ketika teman kita memiliki kebiasaan yang buruk. Dan kebiasaan yang buruk dia muncul daripada hati yang buruk juga. Ya, anak katakan kebiasaan yang buruk itu muncul dari hati yang buruk. Karena sebagaimana nanti kita akan bahas, jawarih kita, anggota badan kita itu adalah turjumanul qalbi, penerjemah hati. Kalau hati kita baik, insya Allah amalan kita juga akan baik. Kalau hati kita sehat, insya Allah amalan kita akan sehat. Tapi kalau hati kita buruk, maka amalan kita juga akan buruk. Dan berhati-hatilah seorang ketika melihat temannya yang memiliki kebiasaan buruk, amalan buruk harus dia jauhi. Kenapa? Karena dia pasti akan tertular dengan penyakit hatinya. Karena penyakit hati itu menularnya lebih bahaya dibandingkan penyakit anggota badan. Sebagaimana kita bahas kemarin, kalau penyakit anggota badan aja seorang harus berhati-hati, dan dia memang berhati-hati tanpa disuruh, maka harusnya penyakit hati dia harus lebih berhati-hati lagi. Nah, kenapa harus lebih berhati-hati lagi dengan penyakit hati, Ustaz, dibandingkan penyakit badan? Karena kalau penyakit hati itu nggak kelihatan, ikhwan.
Kebanyakan orang dia nggak tahu hatinya sakit. Kebanyakan orang nggak tahu temennya hatinya udah bobrok, hatinya sudah mati. Kebanyakan orang tidak tahu temannya hatinya sudah melekat dengan noda hitam yang membandel. Dan dia tidak menyadarinya. Sehingga dia pun tidak sadar bahwasanya hatinya itu ada penyakit yang membandel. Hatinya terdapat penyakit yang berbahaya. Ini kebanyakan orang kayak gini. Akan tetapi kalau penyakit-penyakit badan kelihatan nggak? Kelihatan. Kita koreng, ya kita koreng kan? Kita bisa obati. Berdarah kita obati. Demam kita obati, kelihatan. Sakit mata kita obatin. Semua penyakit-penyakit jasad, jasmani, badan itu kelihatan. Dan makanya seorang itu harus betul-betul berhati-hati dengan penyakit hati karena nggak kelihatan. Ya. Dan alangkah anehnya seorang ketika memiliki penyakit badan jasmani, dia bersegera untuk mengobatinya, tapi dia memiliki penyakit hati yang sudah membandel tapi tidak diobati. Ini sangat aneh bin ajaib. Banyak nggak? Banyak. Na'udzubillah. Dan jangan kita remehkan penyakit hati ini, ikhwan. Jangan kita remehkan. Karena penyakit hati atau hati kita adalah penentu selamat atau tidak selamatnya kita di akhirat nanti. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Di hari di mana tidak bermanfaat malun wala banun, harta dan anak-anak, kecuali dia yang datang bertemu Allah Azza wa Jalla dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati, hati yang selamat daripada kesyirikan dan daripada yang lain-lainnya, kekotoran-kekotoran yang ada. Makanya ini perhatikan, Pak. Nah, dan juga apa? Agama seorang itu sesuai agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya agamanya baik, insya Allah dia lambat laun juga akan baik. Tapi kalau agama temannya buruk, maka dia akan buruk juga. Itu sudah suatu kepastian. Naam, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Naam, Bismillah. Kemudian juga dikatakan di sini fa innaka tu'rafu bih. Carilah teman yang memiliki keutamaan, teman yang soleh, karena kamu itu akan dikenal dengan siapa temanmu. Artinya keburukan kita, kebaikan kita, keadaan kita itu dapat dilihat dengan siapa teman kita. Tidak perlu kita tanya dia gimana keadaannya, tanya aja temannya gimana. Si fulan ini gimana, fulan ini gimana, fulan ini gimana. Kalau fulan buruk, pasti dia juga buruk. Itu kemungkinan yang sangat besarnya demikian. Ini si fulan temenannya sama siapa? Sama fulan. Oh, yang kalau fulan gimana main HP-nya? Ya gini. Kalau fulan gimana keadaannya di belakang ustaz? Ya gini. Fulan gimana? Oh, ini kurang amanah. Oh, pasti apa? Temannya juga akan terpengaruh dari penyakit kurang amanahnya fulan. Pasti. Nah, maka antum harus mencari teman yang bisa menasihati antum. Dan kalau antum sudah semangat, jangan pernah mencari teman yang tidak semangat.
Katakan kepadanya, antum ikut ana atau kita cukup sampai di sini pertemanan. Ini sering kita katakan, sering kita suarakan ketika kita belajar ilmu agama, ketika kita di pesantren, ketika kita di manapun ada thalib banyak, antum ikut ana atau enggak, udah kita biasa saja berteman. Enggak usah terlalu dekat. Sekedarnya kita berteman. Artinya apa? Kita kalau mau semangat, semangat. Ketika kita udah semangat, jangan kita kotori semangatnya kita dengan teman-teman yang jelek. Teman-teman yang tidak amanah, teman-teman yang dia khianat dan semisal. Nah, ada nggak murid yang khianat sama gurunya? Ada nggak? Ada. Jangan kita lihat di pesantren lah. Jangan kita lihat di pesantren Muhammad Ilmi, jangan kita lihat di pesantren Indonesia. Di Yaman aja sebagian thalib dia berkhianat dengan syekhnya. Dibilang jangan main HP jam segini gini, dia main HP. Dibilang jangan main game gini, ada sebagian kecil main game. Dibilang nggak boleh nonton ini. Udah diingatkan juga sama kita orang Indonesia, tetap nonton film-film sinema yang tidak. Bagaimana bisa Ustaz? Kan dia nggak ada jaringan. Download dulu. Siang download, malam baru beraksi. Dan dia tidak takut terhadap khianatnya dia kepada gurunya, padahal ini merupakan sebab di antara sebab-sebab ilmunya dia tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, seorang yang dia betul-betul tidak amanah di belakang gurunya, itu di antara sebab-sebab tidak diberkahi ilmunya. Kalau umpamanya dia bandel, tapi dia cuma bandelnya terhadap dirinya sendiri, tidak masalah. Tapi kalau dia bandelnya ada hak gurunya di situ, ada khianat kepada gurunya di situ, inilah yang bermasalah. Ya. Makanya anak ya ketika lihat sebagian santri mungkin ada yang ini, ada yang itu, sebagian santri ada yang sulit dibilangin di depan anak gini, di belakang anak kayak gitu. Anak katakan, anak nggak kaget sama sekali. Ya, ketika ada santri yang tidak amanah yang anak temui di pesantren, sama sekali anak tidak kaget. Ya, biarkan. Dia sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla tentang kejujuran belajarnya. Sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kejujuran, tentang kejujuran imannya dia. Sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dari sisi mengamalkan adab kepada gurunya. Jadi ujian belajar itu ikhwan bukan cuma dari pemahaman agama yang susah kita pahami. Ujian belajar itu bukan terbatas kita itu tidak bisa paham-paham terhadap apa yang dibahas, bukan. Ujian belajar itu tidak terbatas dengan sakitnya kita, terkadang sakit-sakitan atau gimana, bukan. Tapi termasuk ujian seorang di dalam belajar ilmu agama, ujian seorang di dalam menempuh perjalanan istiqomahnya dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla tentang ilmu yang dia telah miliki, apakah diamalkan atau tidak. Sekali lagi, kalau kaitan dia maksiat kepada dirinya sendiri, kepada Allah Azza wa Jalla, dia tobat, insya Allah Allah maafkan. Tapi kalau kaitannya dengan hak guru, dengan hak orang lain, maka dia tidak bisa tobat kecuali dia minta maaf dulu sama orang tersebut. Mafhum? Makanya berbahaya
Jangan sampai kita meninggalkan dosa yang kaitannya dengan orang lain. Ini sangat berbahaya. Dia omongin ustadznya, dia iniin ustadznya, ada teman kayak gitu, makanya dijauhin. Ini sangat rentan di pesantren ada, sangat rentan demikian, makanya jauhin. Adapun kita ingin berteman sekadarnya, atau kita semua menjadi baik, tidak masalah, itu sangat bagus dan tidak mungkin apa namanya? Ya mungkin bisa semua kayak gitu, alhamdulillah. Naam. Baik, al-maq'id rabi' asyar. Prinsip ke-14, ikramu ahli ilmi wa tawqiruhum. Kita memuliakan ahli ilmu dan menghormatinya. Jadi antum selaku penuntut ilmu harus memuliakan guru antum dan menghormati guru antum. Dan inilah yang sangat sulit untuk diamalkan talib di zaman sekarang. Dia memuliakan dan menghormati gurunya. Terkadang gurunya ngomong A, dia maunya C. Terkadang gurunya memberikan nasihat, dia membantah. Ini termasuk perbuatan tidak menghormati dan tidak memuliakan guru. Qala inna fadlal ulama 'azimun wa mansabuhum mansabun jalilun. Sesungguhnya kedudukan ulama itu kedudukan yang sangat besar. Sesungguhnya keutamaan ulama itu keutamaannya sangat besar dan kedudukannya sangat mulia. Kenapa? Li'annahum aba'ur ruh, karena mereka adalah bapak-bapak kita dari sisi rohani kita. Fa syaikhu abun niruh, maka guru kita itu adalah ibarat orang tua kita dari sisi rohani. Kam annal walida abun lil jismi aw lil jasadi, sebagaimana orang tua kita itu adalah bapak kita dari sisi jasad kita. Wal i'tirafu bi fadlil muallimina haqqan wajibun, dan kita mengakui tentang keutamaan kemuliaan seorang yang mengajari kita, ini adalah perkara yang wajib untuk dilakukan. Jadi kita, antum kalau belajar sama siapapun itu, sama guru-guru antum, harus perhatikan adab. Harus perhatikan betul-betul bagaimana kita memuliakan guru kita. Ini adalah perkara yang sangat penting, yang banyak sekali orang sepelekan. Dia tidak memposisikan gurunya sebagaimana posisi yang telah ditetapkan oleh Islam. Ini namanya ghairu mu'addab, dia tidak punya adab. Dan nanti akan terpengaruh dengan keberkahan ilmunya dia. Nah, wastanbata hadzal ma'na min al-Qur'an Muhammad ibn Ali al-Udfuwi faqala, makna tersebut telah diambil kesimpulannya oleh Muhammad ibn Ali al-Udfuwi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, idza ta'allama al-insanu min al-'alim wastafada minhu al-fawaid fa huwa lahu 'abdun. Ini perhatikan itu. Jika seorang telah mempelajari suatu agama dari seorang yang alim, dari seorang guru, dan dia mendapatkan dari guru tersebut faidah-faidah yang dia dapatkan, maka dia bagaikan budak bagi seorang guru tersebut. Muhammad ibn Ali, beliau mengatakan demikian, beliau memiliki dasar.
Jadi kalau kita telah mendapatkan suatu faedah dari seorang guru, maka dia layaknya budak guru tersebut. Bagaimana budak? Diapain aja harus mau. Ya, kapanpun disuruh harus mau. Apapun pekerjaannya harus mau. Ketika dapat gaji dari pekerjaannya, diambil sama budak, sama gurunya, sama tuannya. Ketika dia tidak nurut, ya, bagaimana? Itu budak. Dan seorang yang dia mendapatkan ilmu dari seorang alim, maka dia layaknya budak bagi alim tersebut. Allah berfirman, "Wa idh qala Musa li fata", ketika Musa berkata kepada fata, budaknya, wa huwa Yusha' ibn Nun, yaitu adalah Yusha' ibn Nun, walam yakun mamlukan lahu, padahal Yusha' ibn Nun itu bukan budaknya Musa, wa innama kana mutalbidan lah, muttabi'an lah. Akan tetapi Yusha' ibn Nun itu sebenarnya adalah muridnya Musa dan pengikutnya Musa alaihi salam. Faja'alahu Allah fatahu lidzalik. Maka dengan sebab Yusha' belajar ilmu kepada Musa, Allah jadikan Yusha' sebagai gelar budak bagi Musa. Maka tidak layak seorang budak itu apa? Membangkang kepada tuannya. Maka tidak layak seorang budak itu dia khianat terhadap tuannya, haram. Maka tidak layak bagi seorang budak itu untuk membantah tuannya, membangkang, untuk dia apalagi ngomongin dan semisalnya, apalagi jelek-jelekin, tidak layak. Dan alhamdulillah, ana nggak jadikan antum kayak budak. Ini nggak ada yang sanggup kita. Tapi setidaknya kita tahu, ketika kita belajar sama seorang alim, siapapun guru kita, kapanpun kita belajarnya, mau kita telah belajar di masa lampau sama dia, sama guru kita, maka kita layaknya budak bagi seorang guru kita. Allah, sanggup nggak kita? Ini diantara bentuk pemuliaan kita dan penghormatan kita terhadap guru kita. Kalau thalib zaman sekarang kan apa? Disuruh sedikit, jangan fulan aja. Thalib zaman sekarang diminta tolong sedikit, antum tolong bisa nggak belikan anak ini. Kayaknya fulan bisa, anak lagi gini. Yasta'ali, dia meninggikan dirinya, dia nggak mau digituin. Dia nggak mau direndahkan dengan gurunya, maka seorang yang demikian tidak cocok untuk belajar ilmu agama. Karena dia tidak memuliakan gurunya. Lihat Imam Syafi'i yang kemarin anak katakan, ma talaba ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzi nafsi fayuflih. Tidaklah seorang belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama bi izzi nafsi, dengan jiwa yang angkuh dan dengan kerajaannya, dengan hartanya, dengan jiwa yang tidak mau direndahkan, dengan jiwa yang dia selalu angkuh, kibar, sombong, enggak nurut, kemudian dia akan sukses. Kata Imam Syafi'i, tidak akan sukses orang yang kayak gitu. Jadi ini perkara yang sangat penting yang harus diperhatikan sama kita semua. Yang terkadang banyak dari kita tidak memperhatikan hak-hak ulama atau hak ustadz. Waqad amara asy-syara' bi ri'ayati haqqil ulama ikraman lahum wa tawqiran wa i'zazan, dan sesungguhnya syariat telah memerintahkan kepada kita semua untuk menjaga hak para ulama
untuk menjaga hak guru-guru kita dalam rangka memuliakan mereka, menghormati mereka, dan meninggikan derajat mereka. Artinya memuliakan mereka. Sama. Ini yang memerintahkan syariat, ikhwan. Yang memerintahkan syariat, bukan guru. Terkadang sebagian kita di dalam penghormatan terhadap guru itu kalah dengan ormas hijau sebelah. Walaupun apa? Walaupun perbuatan mereka sering melampaui batas dari sisi penghormatan terhadap gurunya, tapi kita bisa ambil pelajaran dari perbuatan yang itu, dia itu betul-betul segan dengan gurunya. Dia itu betul-betul mengamalkan sisi adab kepada gurunya. Tidak seperti ikhwan-ikhwan salafi yang gak punya adab, yang dia merasa bangga dengan dirinya dan dia sombong terhadap gurunya, yang dia tidak menghormati gurunya, yang dia itu merendahkan gurunya, yang dia itu apa? Tidak nurut kepada gurunya. Ini banyak sekali. Kalah kita dari sisi ini. Padahal kalau kita lihat, mereka cuma diajarin sekedarnya dari ilmu. Dan kalau di salafi diajarin ilmu yang betul-betul ilmu agama, yang betul-betul bisa menyelamatkan kita dari yang namanya kebodohan, menyelamatkan kita dari yang namanya nerakanya Allah Azza wa Jalla. Tapi gak punya adab. Ya. Bahkan anak sering nemu sebagian orang lagi belajar adab kepada guru, nggak punya adab. Ya, lagi bahas tentang adab guru, tentang memuliakan guru, dia tidak punya adab. Ini sangat aneh bin ajaib. Dan inilah memang masanya demikian. Alangkah kasiannya, alangkah miskinnya anak-anak zaman sekarang. Karena dia sulit untuk mengamalkan atau memuliakan gurunya. Karena dia sulit untuk memuliakan guru-gurunya. Ini alangkah miskinnya. Alhamdulillah. Karena dia sudah terbawa dengan zaman. Karena dia sudah terbawa dengan gadget. Karena dia sudah terbawa dengan zaman-zaman yang di dalamnya terdapat kerusakan yang sangat banyak. Iyadzan billah. Tidaklah dibebaskan dengan zaman tersebut, melainkan dia adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, baru dia akan bebas. Adapun orang-orang yang tidak dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, jangan harap dia bisa bebas dengan fitnah yang melanda di akhir zaman ini. Jangan harap dia bisa bebas. Walaupun dia bertempat di dalam pesantren sekalipun, kalau Allah tidak izinkan dia bebas dari fitnah, tidak akan bebas. Na'udzubillah. Alangkah ngerinya. Alangkah ngerinya dan alangkah berbahaya ketika seorang tidak perhatikan poin yang demikian. Sebagian mereka lagi membahas tentang adab guru, kupingnya kepanasan. Apa sih ini adab guru mulu? Emang pengen banget dimuliakan dia jadi guru? Bukan gitu, ikhwan. Guru itu ketika membahas tentang ini bukan tentang sisi bagaimana guru ingin didewakan, ingin dimuliakan, ingin gila hormat, bukan. Tapi ini adalah syariat Islam yang harus dibahas. Ini syariat Islam yang harus dijelaskan dengan gamblang. Ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah di antara penentu berkah atau tidak berkahnya ilmu antum nanti. Ya, yang paham-paham, yang enggak. Yang perhatikan, yang enggak. Nah, bahkan di antara bentuk seorang tidak punya adab sama guru, di antaranya apa? Dia tidak peduli dengan pelajaran yang disampaikan gurunya. Dan
dia akan betul-betul kelihatan di situ di antara sisi tidak mengamalkan ilmunya. Berarti kalau nggak mengamalkan ilmu apa? Sisi tidak diberkahinya kelihatan. Hati-hati. Kalau orang-orang awam aja nih ikhwan, yang dia itu merayakan hari guru, yang dia itu diajari dengan ilmu-ilmu dunia, mereka ketika sampainya hari guru atau bahkan kesehari-harian mereka yang udah menjadi, yang sudah dewasa, dia menghormati sangat gurunya. Ini perkara dunia, ini guru dunia. Apalagi agama. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min ummati, bukan termasuk dari umatku. Siapa? Man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqq. Bukan termasuk dari umatku seorang yang tidak memuliakan yang besar dan yang kecil. Kita ulang terjemahnya. Bukan termasuk dari umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Seorang yang muda tidak menghormati dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Dan seorang yang lebih tua tidak menyayangi yang lebih muda. Kemudian orang yang tidak mengetahui hak guru-gurunya. Kata Nabi SAW, orang yang tua tidak menghormati atau tidak menyayangi yang muda tidak menghormati yang tua dan tidak mengetahui hak gurunya, itu bukan termasuk dari umatnya Nabi SAW. Apalagi guru antum lebih tua daripada antum, mendapatkan hak dua jumlah di dalam hadis tersebut. Oleh karenanya ikhwan, harus betul-betul kita perhatikan. Ini adalah bicara tentang syariat, bicara tentang agama. Nah, wa naqala Ibnu Hazm al-ijma' ala tawqir ulama wa ikramihim. Bahkan telah dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm al-Andalus rahimahullah tentang ijma'nya, kesepakatannya ulama atas wajibnya memuliakan dan menghormati ahli ilmu, menghormati guru-guru kita. Jadi inilah perjalanan kita di dalam belajar ilmu agama, harus dihiasi dengan demikian. Naam. Faminal adabil lazimi li syekhi alal muta'allim mimma yadkhulu tahta hadzal asl at-tawaddu'u lahu. Dan di antara adab yang wajib kita amalkan ketika kita bermuamalah dengan guru kita, yang masuk di dalam fondasi yang ke-15 ini adalah at-tawaddu'u lahu. Dia tawadhu' kepada gurunya. Dia rendah diri kepada gurunya, atau rendah hati. Tawadhu itu rendah hati, tidak sombong. Wal ikbalu alaihi, dan dia ikbal ala al-muallim. Betul-betul Iqbal itu artinya mukbil, datang kepada gurunya. Ya, dia itu datang kepada gurunya. Dia itu bersegera kepada gurunya. Wa adamul iltifati anhu, dan tidak celangak celinguk ketika belajar di majelis gurunya.
Ini sebagian talibul ilmi itu ana sangat sering sekali melihat dia celingak-celinguk, entar celingak sana, entar celingak sana, entar besono, entar bengong, entar ini, entar enggak nulis, entar nulis apa tahu, entar semisalnya, entar apapun diperhatikan yang lainnya. Ini bukan termasuk adab seorang murid kepada gurunya, ini adalah su'ul adab yang sangat jelek. Kenapa? Itu adalah adab yang sangat jelek dikarenakan dia seakan-akan tidak menghargai gurunya, tidak menghormati gurunya, ya, tidak perhatikan guru. Jangan kita bicara guru kita, diperintahkan untuk diperhatikan. Kita aja lagi ngomong kita ini enggak nyuruh orang yang kita ajak ngomong perhatikan atau enggak? Iya. Antum ketika ada orang lagi ngomong sama antum, atau antum ngomong sama orang nih, itu orang kagak perhatikan antum, bagaimana perasaan antum? Kesel gak? Antum mau ngomong lagi nggak sama dia? Atau udah selesai ngomongnya? Mendingan cabut. Ini sesama kita. Lah ini guru lagi ngomong nggak perhatikan. Makanya dihitung oleh Syekh ini merupakan tidak memiliki adab, tidak perhatian gurunya. Ada suara berisik tiba-tiba nengok sana. Itu adab yang jelek. Wa mura'atu adabil hadithi ma'ahu, dan memperhatikan adab berbicara dengan gurunya. Antum kalau sama guru antum, apalagi guru yang lebih tua seperti Ustaz Mas'ud, jangan ngasal ngomong ya. Ustaz, ente gimana kabarnya Ustaz ente? Jangan gitu. Ya. Ustaz ente kenapa Ustaz telat Ustaz ente? Ya Allah. Itu udah punya adab sama guru. Itu udah ada adab dalam bicara. Kalau sama ustadz yang muda sih masih cocok aja gitu. Apalagi ustadz mudanya ya biasa gitu kan. Tapi kalau sama guru yang udah lebih tua kayak gitu, jangan kayak gitu. Harus kita perhatikan gaya bahasa kita bagaimana. Kita perhatikan pemilihan kata bagaimana. Jangan kita ngasal, jangan kita ini. Ini adab. Wa idza haddatsa anhu 'azzamahu min ghairi ghuluwin. Ketika sedang membicarakan guru kita, maka kita harus agungkan guru kita. Kita hormati guru kita, tapi jangan sampai kepada derajat ghulu. Sebagian kita ketika bicarain gurunya apa? Yang jelek-jelek terus. Berbicara dengan konteks yang tidak disukai. Ngomongin gurunya, jelek-jelekin gurunya, ghibah gurunya, dan semisalnya. Dan ini banyak. Makanya ilmunya tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya sulit untuk mengamalkan ilmunya. Makanya masih berkhianat dengan guru. Anak ketemu orang dulu belajar bareng anak, bukan dia belajar sama anak, kita belajar bareng. Dia pinternya luar biasa. Hafalannya qawi dan cepat. Tapi dia sering sekali ngomongin ustaz. Contoh misalkan ya, ustaz di sini misalkan Ustaz Salam. Si Salam itu sering kali itu dia gini. Gitu dia kalau ngomongin ustaz. Si Salam, Allahul musta'an. Ini pikir daun salam. Itu sifat itu tuh, gara-gara dia ini peraturan repot jadi. Misalkan gitu. Itu kayak gitu ana denger. Ana denger kayak gitu. Dan ana lihat keadaannya dia dan keadaan orang-orang yang ikut sama dia,
itu keadaan yang sangat jauh dari keadaan penuntut ilmu agama. Baik dari susah bangun subuhnya, susah nih ya, susah bangun subuh. Bukan karena dia capek, dia tidur lebih awal. Bukan karena dia sakit, bukan karena dia kebelet atau bagaimana, bukan. Memang susah bangun. Masuk pelajaran susah. Pacaran, iya. Dan detik-detik 2 minggu lagi pengen lulus, dikeluarin dari pesantren, nggak dapat ijazah dia. Karena ketahuan bawa HP. Ketahuan bawa HP. HP-nya nggak dititipin. Dan memang kalau yang jauh-jauh biasanya bawa HP tapi dititipin. Atau nggak bawa HP sama sekali, cuma bawa HP jadul. Karena dia ketahuan bawa HP, katanya nggak bawa HP, dan dia mainin HP beberapa hari, dikeluarin sama Ustaz Abdul Zaid. Berapa hari lagi? 2 minggu. Pengen ujian, dikeluarin. Kenapa kok dikeluarin? Karena keadaannya sangat tidak layak untuk menjadi dai. Ini anak bukan jelek-jelekin orangnya, ini pelajaran buat kita. Karena keadaannya dia, akhlaknya dia, adabnya dia, itu sangat tidak layak untuk menjadi dai. Kalau calon dainya kayak gini, ntar jadi dai gimana dia? Calon dainya dia khianat, calon dainya nggak amanah. Ketika jadi dai nanti uang umat ditilap. Kalau belum jadi dai aja udah berani sama guru-gurunya kayak gini, maka ketika jadi dai gimana nanti? Dan orang nggak ada yang tahu, ustadz nggak ada yang tahu, dia tuh suka ngomongin ustadz, karena talib-talib udah diam aja, dengan kesedihan, diam. Tapi Allah memang tidak suka dengan orang yang demikian. Akhirnya Allah Azza wa Jalla buat ketahuan sebagian perbuatan yang dia sebutkan. Akhirnya dikeluarkan. Itu dia. Karena sebabnya apa? Sebabnya dia diantara sebabnya nggak punya adab sama gurunya. Coba seandainya dia ketika mendapatkan peraturan dia biasa saja, nggak apa-apa, ini demi kebaikan saya, ini. Insya Allah nggak akan saya gitu. Ini nyata ya, saya ceritakan. Dan yang dikeluarkan 2 orang. Dan yang satu nih, yang pertama sebelum dikeluarkan, dia katanya alasan sakit terus. Tapi kalau malam kayak aktif gitu. Kalau malam kayak aktif. Kemudian dicurigai sama teman-teman. Ya, dicurigai sama teman-teman. Anak pada saat itu kelas 2. Tapi anak mainnya sama anak kelas 3 karena lebih cocok. Sama OSIS gitulah. Ketika dia lagi ke kamar mandi, langsung kita beraksi. Aduh, jaga sini. Kamar mandinya di sono, ini kamarnya dia, ini jalanan cuma satu. Antum jaga sini, antum jaga sono. Oke. Anak masuk. Anak roboh dalam pasnya. Ada HP. Kita taruh lagi. Kan ya, tinggal dulu. Kita jangan bilang ustaz untuk biar itu. Karena di pesantren kita nggak boleh main HP. Main HP kasus besar, ya. Bisa dia dapat hukuman berat kalau ketahuan bawa HP. Kita cuma boleh pakai HP jadul, dan ini lebih mendidik. Jadi apa? Dia tujuannya untuk membiasakan diri dia, untuk mengatur diri dia, mengatur jiwa dia, membersihkan jiwa dia. Ketika nanti telah lulus, dia udah siap bisa mengatur dirinya dari porsi menggunakan HP. Ya, karena lebih matang umurnya, dia sehingga bisa mengatur dirinya
untuk porsi main HP. Itu lebih manfaat. Kayak gitu ya, Pak. Akan tetapi main HP ini ya, Pak, sebenarnya bukan dilihat dari tolak ukur umur, bukan. Tolak ukurnya dari kedewasaan. Dan umur tidak menunjukkan kedewasaan orang. Tolak ukur dari taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dari ilmu yang memang betul-betul dia jujur di dalamnya. Dia insya Allah bisa mengendalikannya. Karena apa? Banyak kan orang yang lebih tua daripada kita, dia tidak bisa mengendalikan main HP. Banyak kan? Banyak. Ini buktinya. Santri ini lebih tua daripada antum. Udah dilarang main HP, masih diam-diam ngumpet di belakang ustadz bawa HP. Ini kan namanya khianat yang sangat besar. Nanti sama ustadznya itu ketemu di hari kiamat kalau ustadz yang dari itu. Karena dia mengkhianati ustadz. Aneh. Thalibul ilmi kayak gitu sangat aneh. Bahkan ada kejadian lagi di suatu mahat. Teman anak suruh antum kalau bisa sebelum lulus itu antum dengerin kajian ustadz ini dulu biar lebih enak. Kontrol nada. Antum kontrol nada aja dulu di situ. Kan dia jadi OSIS. Ya. Jadi OSIS mendapatkan tablet itu setiap sehari 1 jam pagi boleh digunakan untuk apa aja kepentingan belajar. Tapi dia terkalahkan dengan kebanyakan thalib yang nggak tahu kemasukan apa di zaman sekarang thalib kebanyakan kayak gitu, sehingga tablet tersebut digunakan untuk nonton YouTube, nonton yang enggak dan semisal. Jadi dia nggak bisa belajar. Karena kesal bilangin ke ustaz. Udah akhirnya nggak boleh sama sekali. Udahlah, nggak usah aja dibolehkan main tablet juga. Jadi dampaknya ke dia juga. Itulah realita penuntut ilmu zaman sekarang banyak yang tidak amanah. Kenapa tidak amanah? Ya di antaranya dia tidak memuliakan gurunya. Dia tidak menghormati gurunya dengan baik, dia dengan jujur. Ini nyata ya. Kita juga sebagai pengajar agak bimbang. Dilema kita. Kita kasih HP kayak gitu. Enggak dikasih HP. Nanti ada perkara yang penting mau kita searching. Karena ada di mahat yang lain juga. Dia idat tuh kayak antum. Boleh bawa HP dan enggak dititipkan. Alhasil mabar terus. Serius. Bahkan kurikulumnya lebih tinggi daripada antum. Kadang membaca Nailul Awtar. Segini, berapa jilid. Kadang Raudhatun Nadhir usul fikihnya. Mukhtasar Aswa'iqul Mursalah dikaji. Kitab fikihnya biasanya menggunakan ini Nailul Awtar ini fikih juga. Biasanya dia menggunakan kitab fikihnya Manarus Sabil. Itu kitab tebal. Dan selesai. Santri anak di sana soalnya 2 orang. Dia masih SMK, tapi karena dia dulu di SMP-nya sama anak mulazamah, jadi dia udah pentingin baca kitab, karena udah lancar baca kitab, udah selesai mutamimah, selesai khotar segala macam. Jadi udah lancar baca kitab, lancar i'rab segala macam. Jadi tinggal cari silsilah. Dia baru belum lama Aqidah Tahawiyah Ibnu Abi Izzi selesai. Kitab tauhid semua selesai. Tapi ini satunya dia jujur sama anak, yang satunya ini enggak jujur, yang satunya jujur. Ustaz, ini kenapa ya Ustaz? Si ini jadi gini-gini Ustaz, semenjak ada HP, jadi dia tuh main HP terus Ustaz, jarang murojaah gitu ya, enggak apa-apa. Itu ujian dari Allah, enggak apa-apa, biarin. Nanti ada nasihati aja enggak apa-apa. Ana nasihati, udah ana nasihatin berapa kali tetap kayak gitu. Ya udah. Ana bilang aja udah antum, fungsinya tugas antum sekarang jangan merendahkan dia, antum jangan hinakan dia, antum jangan merasa lebih baik daripada dia, antum jangan ujub dengan diri antum, karena antum Masya Allah bisa mengatur diri antum main HP. Cukup doain aja, itu dia sedang diuji sama Allah, diuji tentang kejujuran dia belajar ilmu.
Nanti dia jadi atau enggak ke depannya wallahu alam. Tapi sekarang tolak ukurnya bukan antum sekarang belajar di mahad. Bukan antum sekarang buka kitab-kitab para ulama yang tebal, yang banyak. Itu kurikulumnya tinggi banget ya, daripada di sini kalah di sini. Bahkan lebih tinggi dari di Yaman kadang-kadang. Tapi itu bukan tolak ukur. Nanti lihat ketika dia telah selesai di situ bagaimana ilmunya. Lihat aja. Itu diuji dia sama Allah. Nah, gitu. Itu fokus aja sama diri antum. Ini yang ngadu sama anak, orangnya agak sedikit, dia pintar, tapi 1%, 2% agak kurang karena kurang dengar, pendengarannya kurang. Pendengarannya bukan nggak normal kayak kita. Makanya dia apa? Dia belajarnya harus dekat ustaz. Kadang harus direkam sama dia, ntar dia ulang lagi, dia dengerin. Dia umurnya masih 18 tahun, 19 tahun sekarang. Sama dua-duanya 19 tahun. Iya 19 tahun. Di situ kan. Jadi diuji. Tolak ukurnya tuh bukan dewasa gitu. Bukan umur ya, dewasa. Nah,